Cek cek. Oke, kita mau apa namanya? Sarapan hatiku. Sarapan hatiku. Sarapan hatiku. Oke. Kita masuk ke part kedua ya. Assalamualaikum. Ini jangan ditumpah ini. Di part kedua ini kita mau membahas soal edukasi kepada orang tua yang anaknya dinyatakan diagnosisnya positif mengalami penyakit jantung bawaan atau TOF. Mohon maaf, penyakit jantung bawaan semisal TOF, TSD atau ASD yang mengalami kondisi spell. Spell itu apa? Kita mau Nggak bahas boleh. Siram nanti kamu. di sesi ini. Oke, sebelumnya saya apa namanya, kita langsung praktekkan saja ya. Ya, kita praktek dulu aja ya. Hah? Praktek dulu. Kita kasih tahu dulu sedikit ya buat permulaan. Biasanya orang tua akan dijelaskan oleh dokter soal penyakitnya apa. Itu dikasih gambar jantung, itu kan ada empat ruang, 2 serambi, 2 bilik. Itu nanti setelah apa namanya itu dilakukan pemeriksaan kan kelihatan mana yang bocor, di mana yang apa namanya yang mengalami masalah. Itu kan penyakit jantung itu yang masalah adalah bagian katup jantung. Nah, akan digambarkan oleh dokter bagaimana kondisi jantung yang normal dan bagaimana kondisi jantung anak kita. Dan kemudian dijelaskan secara rinci kasusnya apa, lubangnya seberapa, dan biasanya juga ditanya apakah sudah diberikan edukasi oleh dokter di daerah atau belum. Ini kondisi ketika sudah di Jakarta ya. Dan salah satu tindakan orang tua ketika anak mengalami spell ya, kita jelaskan soal spell itu. Spell itu adalah kondisi anak yang mana kondisi jantungnya tidak mampu untuk mengakomodir suplai oksigen ke otak dan seluruh tubuh. Kondisi itu biasanya disertai dengan ciri-ciri, tanda dan gejala. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah bibirnya akan berwarna kebiruan. Ya, bibirnya kebiruan. Kemudian kukunya juga biruan. Ya, di bagian kukunya sini biru semua. Tuh. Juga di bagian kaki, kuku kaki, di sini juga jadi biru semua. Karena orang normal itu kan kelihatan kan putih atau merah-merahan gitu kan. Itu kan menandakan bahwasanya sirkulasi darah bersih yang mengandung oksigen itu lancar. Tapi kalau untuk anak dengan kondisi jantung bocor, maka oksigennya akan sangat berkurang. Tidak cukup untuk mencuplai seluruh tubuh, sehingganya kondisi spell itu terjadi. Spell itu tadi itu kebiruan di bagian apa namanya ekstremitas, bagian tangan, ujung tangan, ujung kaki, dan juga bibir. Ini dulu sini praktek dulu. Yang kedua, lemes. Lemes itu akan terjadi beberapa tahap. Yang pertama, anak itu akan lemes ketika setelah beraktivitas lari-lari, main, itu tiba-tiba dia lemes. Kondisi itu akan menurun. Kadang-kadang dia cuma jalan sebentar lemes dan terjadi spell. Atau lebih parah lagi, kadang-kadang anak tidak ngapa-ngapain, cuma duduk saja tiba-tiba dia lemes. Atau bahkan kondisi tidur pun kadang-kadang anak lemes tiba-tiba gitu. Jadi kondisi itu akan menurun, maka memang harus disegerakan. Oke, untuk tindakan orang tua ketika di rumah untuk anak yang mengalami spell itu ada tindakan preventif untuk menjaga agar oksigen ke otak itu tetap terjaga. Caranya adalah
Ayo. Ketika anak lemes, biasanya dia akan lunglai, badannya lemes. Lemes sih. Saya taruh dulu. Badannya lemes. Lemes gini ya. Nah, terus nangis. Nangisnya itu juga disertai dengan nafas yang tersengal-sengal karena dia harus menghirup oksigen cukup banyak untuk mensuplai suplai oksigen ke otak. Kemudian anak ditidurkan gini. Anak diposisikan tidur. Ini dulu kami juga begini. Ya, ingat ya? Terus kaki ini ditekuk ke arah perut. Nah, begini. Jadi tujuannya adalah agar darah yang masih mengandung oksigen cukup baik itu tidak kebanyakan lari ke kaki. Dia kita blok di sini, untuk yang ke kaki terbatas saja nggak apa-apa. Yang penting yang ke otak ini. Karena apa? Otak adalah bagian vital dari organ tubuh kita yang memerlukan banyak oksigen, begitu. Jadi begini, posisikan begini, ditekuk kakinya. Nanti anak akan tiba-tiba tenang, bukan tiba-tiba ya. Dia akan berangsur tenang, berangsur kondusif, tidak rewel. Setelah dengan kadang-kadang langsung tidur. Ya, langsung tidur. Ini kondisi ini sering kami alami ketika perjalanan ke Jakarta, dari Lampung ke Jakarta. Bahkan kadang kalau naik kapal itu dari awal naik kapal sampai turun kapal tetap begini terus di kapal ini, sampai dia memang benar-benar tertidur dan bagian tangannya, kuku-kukunya sudah memerah lagi, bibirnya juga memerah lagi, dan juga kaki-kakinya juga tidak biruan lagi. Oke, terima kasih, Mas. Maaf lagi. Makasih ya. Senang main lagi. Itu, aduh, kok ditendang? Jangan. Itu kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pembahasan lain kita akan sampaikan, atau kalau video ini kurang begitu jelas gambarnya atau suaranya, kita akan reproduksi. Kita buat lagi untuk hasil yang lebih baik gitu ya, karena tujuannya memang mengedukasi, berbagi. Karena kita melihat banyak ya, kami sendiri ketika di sana juga bingung, ketika di Jakarta juga bingung, banyak hal yang belum kami ketahui, dan kuncinya jangan malu bertanya, tanya apa saja yang kira-kira kita belum tahu itu. Oke, kita sambung di sesi-sesi yang lain. Semoga bermanfaat. Penutup di sini kita doakan buat teman-teman. Semoga sehat. Oke. Insya Allah. Yang menyembuhkan adalah Wah. Allah. Jangan lupa Jangan lupa like, share, subscribe. Sambil makannya duduk. Alhamdulillah. Ya, salam dulu. Assalamualaikum. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله